Berapa SMS WhatsApp yang masuk ke HP saya? 3 yang saya sebutkan wakilnya. Saya tidak sebut 1, saya tidak sebut 2. Nanti disangka saya kampanye pilpres. Saya sebut 3 contoh. Yang pertama, Ustadz Somad, saya atasan saya, apa hukumnya saya sholat zuhur? Berarti dia security bekerja di perusahaan atau bank konvensional yang tidak islami. Pertanyaan yang kedua, Ustadz Somad, saya kerjanya nyuci babi. Kerja dia mencuci babi. Bagaimana saya sholat? Ini menunjukkan dia pembantu rumah tangga di rumah non muslim. Yang ketiga, betapa miris hati kita melihat anak gadis, kita lihat fotonya sehari-hari berjilbab, menutup aurat, tapi ketika di tempat bekerjanya pakai rok-roknya panjang, resletingnya belum dipasang. Apa itu? Pramugari. Ustadz kok tahu? Saya sering lihat. Artinya apa? Ini perusahaan, tempat bekerja orang-orang kaya, tapi bukan dari kita. Ketika saya bicara ini, nanti orang akan mengatakan, ah, lihat tuh Somad anti kebinekaan. Itu Somad radikal. Saudaraku yang non muslim, saudaraku para konglomerat bisnismen, ketika aku ingin bercerita membangkitkan ekonomi umat, Abdul Somad ingin supaya jurang pemisah antara yang kaya dan miskin jangan terlalu jauh. Karena kalau ini terlalu jauh, ini bahaya bagi bangsa kita ke depan. Bahaya atau tidak? Bayangkan kalau yang nyuci babi tadi sakit hati dan dia marah, aku seumur hidup cuci babi sementara engkau kaya, lalu dia racun di dalam rice cooker dan babi panggang itu, mati satu rumah. Apa kalian mau mati? Maka ketika saya ceramah bercerita bangkitkan ekonomi umat, hidupkan warung-warung umat, bangkitkan entrepreneur umat, Abdul Somad bukan ingin kaum minoritas tertindas, tapi ingin supaya bangsa ini tetap hidup bersama menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbun. Bukti sejarah berkata, kalau kami kaya, kami muslim, kalau kaya berkuasa, apakah non muslim akan binasa? Tidak. Mesir berapa lama kita berkuasa? Apakah piramid rata dengan tanah? Apakah Sphinx hancur? Tidak. Sampai hari ini tidak ada yang dihancurkan. Gereja Saint Catherine di bawah bukit Tursina masih tetap berdiri. Ketika Islam berkuasa di Indonesia, apakah Candi Borobudur rata dengan tanah? Tidak. Kita bangga jadi objek wisata kita. Ketika Islam berkuasa di India, apakah hancur kuil-kuil India? Tidak. Jadi jangan takut ketika kami bicara ekonomi umat. Oleh sebab itu ini perlu saya jelaskan di awal supaya apa? Jangan ada bully di antara kita. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat ini, kalau kalian mau bangkit, kalau kalian mau hebat, amal dibagi 2, amal badan, amal harta. Amal badan putus. Bapak yang rajin sholat doa, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tasbih, setelah meninggal dunia putus. Betul? Kalau ada bapak yang rajin sholat duha, setelah meninggal sholat lagi, kira-kira apa yang terjadi? Terus terang saya kabur. Ngapain saya mandikan? Zombie itu. Bapak yang rajin baca Yasin, setiap malam Jumat baca Al-Kahfi, habis itu baca Yasin, pas meninggal sore Kamis, malamnya duduk baca Yasin. Tapi ada amal yang tidak putus. Apa dia? Sodaqotun jariyah. Yang bisa sodakoh itu siapa? Kalau bukan orang kaya. Makanya kalau ada orang Islam buka warung, belanja ke sana. Belanjanya kemana? 212 Mat.
belanjanya kemana? Kita mat. Belanjanya kemana? Minumannya apa? Santri. Ini santri nih, cuman mereknya udah dicopot. Nah, ini tulisannya santri. Tadi malam saya ceramah di Pasar Kemis, minumannya apa? Amsilati. Pesantren punya. Beli produk mahal-mahal dikit nggak apa, bantu anak sekolah. Kamu beli murah, tapi ternyata uangnya dipakai untuk main judi kelas Pegas. Dosanya ngalir, Mas Bro. Jangan kamu sangka ini masalah jual beli air. Minumlah air Az-Zikra, sudah dizikirkan bersama Ustadz Arifin Ilham, berzikir, minum. Tapi kabarnya banyak orang yang takut minum bekas air minum Ustadz Arifin. Kalau saya berani, bekas air minum beliau saya minum, cuman belum kabul sampai sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau membeli itu niatnya ibadah, bukan sekedar cari murah. Ini orang ada yang salah dalam pikirannya. Ketika dia belanja ke pasar, ngelihat ada ibu-ibu tua belah jengkol, motong sayur, numpuk cabe, jam 1 siang, yang lain sudah pada pulang. Ada ibu tua, "Bu, ini satu tumpuk berapa?" 10.000, 2.000 aja ya. Kamu mau beli apa mau bunuh? Andai saya jadi ibu itu, saya kasih pisau, bunuh aja, aku bunuh. Kau merasa amat sangat hebat, merasa amat sangat berprestasi, merasa amat sangat sudah kuat karena bisa mempertahankan uang 8.000. Apakah gara-gara 8.000 itu kau jadi kaya raya? Tidak. Ketika di hadapan orang miskin, kau tekan dia sesusah-susahnya, 8.000 kau tawar. Tapi ketika kau makan di rumah makan mewah, ada sisa 20.000, apa kata engkau kepada penjaganya? "Bu, ini uang tadi ada 500, masih ada sisa 20, ambil aja, ambil. Kenapa di rumah makan orang kaya kau ringan bersedekah 20.000? Kenapa di depan saudaramu yang miskin susah melarat kau merasa berprestasi mempertahankan 8.000? Berarti otakmu berkudis. Ada sesuatu yang salah dalam pikiranmu. Padahal kau rajin sholat di masjid orang Islam, puasa sunatnya Islami, haji ke Makkah bolak-balik, tapi cara pikirmu tidak Islami. Lagi-lagi gerakan belanja ke warung umat membangkitkan ekonomi umat. Kalau umat sudah bangkit, mapan, maka ekonominya mapan, politiknya juga tidak bisa dibeli. Nih, jamaah yang hadir ini, yang di atas maupun yang di bawah, ini jamaah yang mapan secara ekonomi. Insya Allah pada saat memilih politik, kalau ada yang ditawar, "Tolong coblos saya, nanti kayak kasih 100.000, mana mempan? Ini wajahnya, tatapan matanya orang berduit semua. Allahu Akbar. Gak mempan. Tapi di tempat lain, caleg ngomong ke saya, nama tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Ustadz Somad di dapil tempat saya nyawernya cuman 10.000. 10.000 orang jual suara. Bayangkan itu, satu kabupaten, satu kota, habis suara umat Islam dibeli. Gara-gara apa? Ekonomi. Maka bangkitkan ekonomi umat. Apa yang kau bisa? Sarjana pertanian mestinya membangkitkan ekonomi umat. Ngelamar kerja jadi teller di bank konvensional. Gimana ceritanya sarjana pertanian jadi teller? Ya mabuk. Mestinya sarjana pertanian pulang ke kampung, entrepreneur, kembangkan. Orang Jepang tidak ada tanah yang kosong, sampai-sampai tanah di tepinya bisa ditanam, sampai-sampai pipa paralon pun bisa tumbuh tanaman. Betul? Kita gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa, tapi tetap mengimpor barang dari orang lain. Entrepreneurnya mana? Kami mau nanam Pak Ustadz, tapi uang nggak ada, pinjaman dari mana? Makanya ke bank syariah.
Pegadaian syariah, mengatasi masalah tanpa masalah. Harus kembali ke syariah. Ini ada yang salah dalam cara berpikir kita. Alhamdulillah Ustaz Somad. Kenapa? Bapak Bupati kami rajin sholat duha, rajin puasa Senin Kamis, rajin baca Yasin, rajin maulidan, rajin yasinan. Bupati amalnya bukan baca Yasin, sholat sunat. Karena mahasiswa pun bisa melakukan itu. Kalau sudah jadi bupati, jadi gubernur, pemegang saham, komisaris, amalmu yang paling afdal adalah merubah bank konvensional menjadi bank syariah. Itu. Hai gubernur-gubernur seluruh Indonesia, kalau kalian mau punya amal jariah yang tidak putus setelah kalian mati, kalian robah bank konvensional menjadi bank syariah. Allahu Akbar. Saya yakin gubernur yang nonton ini pasti bertanya, caranya gimana Pak Ustadz? Caranya datang ke kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Syariah Tazkiyah. Sudah 15 bank konvensional yang dikhitan di sini. Sudah diislamkan. Artinya apa? Engkau dengan kekuasaanmu paling lama berapa lama? 5 tahun. Syukur-syukur 10 tahun kalau berhasil, atau KPK datang duluan. Lalu setelah itu apa? Kau hanya menjadi pensiunan. Mobil dinas ditarik, rumah dinas ditarik, istri dinas ditarik. Habis. Lalu kau kena penyakit, mengintai penyakit yang paling berbahaya, post power syndrome. Post setelah, power kekuasaan, sindrom penyakit yang datang setelah kekuasaan. Dulu disambut, sekarang nggak ada yang nyambut. Dulu pintu dibukakan, sekarang nyetir sendiri. Pagi ngantar anak sekolah, pulang gendong cucu. Stres, stroke, depresi, mati sebelah, mati semua. Tapi kalau pernah kau robah bank konvensional menjadi bank syariah, datang anak-anak muda, entrepreneur, dia punya akad murabahah permodalan syariah, dia punya akad mudharabah bagi hasil syariah, bangkitlah ekonomi umat. Maka insya Allah Abdul Somad mati dimakan cacing tanah, tapi pahalanya pun tetap ikut mengalir kepada kalian insya Allah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nih masjid besar. Man bana masjidan, siapa yang bangun satu masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu istana di dalam surga. Untuk booking tempat harus bangun satu masjid. Siapa yang sudah bangun satu masjid? Yang belum bangun berarti nggak ada tempat. Wah, ngeri-ngeri sedap juga nih. Mati nggak ada tempat. Wah, saya di emperan nggak apa-apa Pak Ustaz, asal masuk surga. Man bana masjidan, makanya raja-raja, sultan-sultan ketika dia sebelum mati pasti membangun. Presiden Insinyur Soekarno di saat ekonomi morat marit, sulit, susah, Belanda, Jepang, penjajahan baru selesai, bisa membangun masjid terbesar se-Asia Tenggara, Al-Istiqlal. Sholat orang sekarang mengalir pahalanya. Kalau bisa dengan uang, tidak bisa dengan uang, dengan kekuasaan. Orang yang berkuasa bisa buat apa saja. Siapa yang membuat dia menjadi berkuasa? Nih, orang-orang yang sudah ngaji. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden, bupati, wali kota, gubernur. 9 ini diangkat oleh saudara-saudara yang ada di hadapan saya. Betul? Kenapa Ustadz nggak mau waktu kami angkat kemarin? Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Saya mengerti kapasitas, kemampuan, kualiti diri saya.
maka saya lebih baik menjadi guru dari saudara-saudara saya, orang kampung halaman saya. Tapi ada saudara saya di sana yang punya kemampuan, gunakan istikharah, telingamu dengar baik-baik siapa ini orangnya, lihat baik-baik, sama tak baliho dengan gambar aslinya. Kalau sama pilih, kalau tidak sama pencitraan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, memilih politisi, wakil rakyat, orang-orang pemegang kekuasaan ke depan, itu juga bagian dari ibadah. Sab'atun, ada 7 golongan, yuzilluhumullah, yang akan dapat naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya siapa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Saya diundang ceramah di Bank Rakyat Malaysia, Kuala Lumpur. Sampai hati nih panitia ngundang saya di bank konvensional. Dalam hati saya, masa dia undang saya di bank konvensional? Sebelum ceramah duduk dulu, Ustaz Somad, ini bank konvensional. Dalam hati saya, iya udah tahu. Tapi sudah berubah menjadi Islamic Bank. Alhamdulillah. Masuk ke ruangan, kami berdiri semua. Saya sangka menyanyikan lagu kebangsaan. Saya takut karena nggak hafal kebangsaan Malaysia. Ternyata begitu berdiri, Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Qudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz. Bank konvensional di negeri muslim yang tidak sebanyak kita bisa menjadi bank syariah, Islamic Bank, maju, berhasil. Saya heran, saya bodoh, nggak ngerti masalah ini. Saya tanyakan kepada yang pakar yang ngerti, Ustadz, doktor, kenapa di tempat kita tidak bisa maju? Ada 2 sebab, Somat. Yang pertama, karena tidak ada support dari kekuasaan. Yang kedua, karena tidak ada iklan ke masyarakat. TV tidak mau mengiklankan. Yang paling celakanya, ustadz yang nggak ngerti pun ngomong tidak benar tentang ekonomi Islam. Sama aja nabung di bank konvensional dengan bank syariah. Paling-paling masuknya pakai assalamualaikum, paling-paling pegawainya pakai jilbab. Ini pembodohan luar biasa. Oleh sebab itu yang nggak ngerti datang ke sekolah tinggi ilmu ekonomi tazkiyah, buat seminar. Kantor-kantor, pengajian kantor dinas, kepala badan, kepala kantor kalian yang nggak ngerti, panggil narasumber dosen-dosen dari STI Tazkiyah, buat. Jangan lagi pengajian di kantor. Pengajian kita pagi ini tentang sabar. Anak kita dilarikan orang, sabar. Bini kita dilarikan orang, sabar. Tanah kita, BUMN kita, perusahaan kita, konglomerasi kita dikuasai orang, sabar. Ini bukan agama, ini pembodohan berbaju agama. Betul? Kalau dengan ngaji ekonominya maju, lanjutkan. Kalau dengan ngaji ekonominya mapan, lanjutkan. Kalau dengan ngaji semakin kuat politiknya, lanjutkan. Tapi kalau pengajian hanya menjadi pelipur lara, penawar duka, membiarkan kita dalam keterpurukan, maka 2019 ganti pengajian.